Untuk materi yang kedua yaitu tentang perkalian skalar dua vektor. Nah, jadi diberikan dua buah vektor, nanti bagaimana cara mengalinya. Ya, tadi kan penjumlahkan sama mengurangkan. Nah, sekarang mengalikan ya atau perkalian. Nah, di sini judulnya adalah perkalian skalar dua vektor. Nah, berarti di sini pasti diberikan dua buah vektor. Misalnya vektor A sama vektor B. Jika vektor A ini ditulis dalam bentuk komponen vektor dan vektor B juga ditulis dalam bentuk komponen vektor, maka perkalian skalar A dan B, nah, jadi perkalian skalar antara kedua vektor itu secara geometris didefinisikan sebagai berikut. Nah, oke, kalau kita amati di sini ada dua buah vektor, ya. Ini adalah pangkal. Nah, seperti pertemuan yang pertama kita belajar pangkal dan ujung ya. Kalau ujung itu yang ada tanda panahnya. Nah, jadi di sini ada vektor yang arahnya ke kanan. Dan ini namanya adalah vektor A. Kemudian ada vektor yang arahnya ke atas. Nah, ini adalah vektor B. Gitu. Nah, perkalian antara dua vektor A dan B, nah itu bisa dinotasikan seperti ini. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa, sudut antara dua buah vektor. Sini contoh 3 ya. Kita perhatikan ada dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor B. Kedua vektor ini arahnya berbeda. Nah, kedua vektor ini membentuk sudut 45 derajat. Nah, jadi sudut 45 derajat ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor. Kalau kita amati di sini sudah diberikan keterangan ya. Jadi panjang vektor B itu 5 cm, panjang vektor A yaitu 6 cm. Nah, kemudian menghitung nilai vektor A kali vektor B. Nah, oke, bisa kita tulis dulu perintahnya ya. Vektor A dikali vektor B. Nah, sama dengan rumusnya tadi adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, seperti ini. Kemudian di sini panjang vektor A. Nah, ini udah ada ya, tinggal kita ganti aja. Berapa panjang vektor A tadi nih? 6 ya, jadi 6. Kemudian panjang vektor B. Nah, panjang vektor B berapa tadi? Nah, di sini kan 5. Kemudian ini tadi kan perkalian ya. Jadi 6 dikali 5 dikali cos. Nah, alfa berapa? Nah, ini alfa ya. Jadi ini adalah alfa. 45 derajat. Nah, sehingga bisa kita hitung 6 kali 5. 6 kali 5 kali. Nah, cos 45 ini bisa kita cari nilainya di tabel ya. Jadi kalau kalian udah hafal ya langsung saja. Tabel sudut istimewa. Nah, bisa dilihat di tabel sudut istimewa di sini. Cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, itu. Sama dengan ya, ini bisa kita coret setengah sama 6. Berarti ini 3. Nah, berarti tinggal kita kalikan aja. 3 kali 5, 15. Nah, di sini masih akar. Berarti itu saja. 15 akar 2. Nah, gitu. Sedangkan secara analitis, perkalian skalar dua vektor A dan vektor B didapat dengan cara mengalihkan setiap komponen vektornya. Jadi A1 kali dengan B1. Kalau A2 ya B2, A3 B3 dan seterusnya di sini. Contoh, diketahui dua buah vektor. Nah, ini misalnya vektor A, vektor B. Nah, vektor A-nya 3, min 3, 5. B-nya berarti 4, min 5, 3. Nah, ini yang namanya komponen itu kan yang ini ya. Jadi kita butuh komponennya saja. Jadi 3, ini nanti dipasangkan dengan 4. Nah, seperti ini. Kemudian min 3 itu dipasangkan dengan min 5. Kemudian 5 itu dipasangkan dengan
plus 3. Nah, gitu. Sehingga kalau misalnya kita mau mengalihkan vektor A dikali vektor B sama dengan, nah tinggal kita taruh saja. Nah, di sini 4 berarti sama 3. Jadi bisa kita tulis seperti ini, 3 dikali 4. Nah, kemudian ditambah, ditambah berapa? Min 5 sama min 3. Ya, berarti min 5 dikali min 3. Nah, atau ini dibalik, nggak apa-apa. Min 3 dikali min 5 sama saja. Karena perkalian nggak ada masalah. Ditambah, nah kemudian yang terakhir di sini 5 dikali 3. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya ini adalah 3 kali 4, 12 plus 15 plus 15. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 42. Oke, lanjut ke sudut antara dua vektor. Nah, misalkan jika diberikan dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, maka sudut antara vektor A dan vektor B didapat dengan merumuskan rumus perkalian skalar dua vektor. Nah, jadi didapat dengan merumuskan rumus perkalian skalar dua vektor. Jadi kalau misalnya yang tadi kita dapatkan rumus vektor A kali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, karena kita mau mencari sudut antara dua vektor, maka kita butuh alfa di sini. Nah, kita butuh alfa. Kalau misalnya ini semuanya adalah perkalian, ya, ini semuanya perkalian. Kalau panjang vektor A sama panjang vektor B, saya pindah ke ruas kiri. Karena ini perkalian, kita pindah ke kiri, dia akan menjadi pembagian. Jadi pada posisi bawah. Nah, karena pindah ruas tadi, sehingga cos alfa dia tetap cos alfa. Nah, jadi posisi perkalian dia pindah menjadi pembagian karena pindah ruas ya. Atau bisa juga ditulis cosnya sebelah kiri, berarti ini sebelah kanan. Jadinya seperti ini. Nah, jadi dipindah, ini hanya dibalik saja nggak masalah ya. Ini cosnya sebelah kanan sama dengan kalau ini cosnya sebelah kiri. Nah, tapi keduanya ini sama, jadi tidak ada masalah. Kemudian di sini ada cos alfa. Nah, cos alfa itu didapat dengan cara menjabarkan apa? Nah, didapat dengan cara menjabarkan ini. Panjang vektor A kali vektor B. Nah, ini kalau kita jabarkan itu kan menjadi ini. Nah, panjang ini. Nah, menjadi ini. Jadi rumus vektor A kali vektor B itu kan A1 B1, A2 B2, A3 B3 seperti itu. Kemudian di sini dibagi panjang vektor A. Nah, panjang vektor A. Panjang vektor A, ya saya berikan warna yang berbeda. Misalnya ini panjang vektor A. Nah, berarti yang ini. Namanya panjang itu pakai rumus yang ada akarnya tadi, ya. Nah, ini. Kemudian yang panjang vektor B yang ini. Nah, panjang vektor B ya ini. Nah, ini semua. Nah, itu. Jadi beda-beda. Vektor A kali vektor B dijabarkan menjadi seperti ini, panjang vektor A yang ini, kemudian panjang vektor B yang ini. Jadi dia hanya menjabarkan saja ke rumus aslinya. Nah, kemudian di sini, jika vektor A dan vektor B tegak lurus, nah, jika kedua vektor itu tegak lurus, ini ya, kata kuncinya dia tegak lurus, maka sudut antara vektor A dan vektor B itu nilainya adalah 90 derajat karena tegak lurus tadi. Sehingga vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, cos alfa ini otomatis 90 derajat karena dia tegak lurus. Karena tegak lurus. Cos 90 lihat di tabel ya ini, ya, tabel istimewa. Tabel istimewa. Pada bab trigonometri ya. Tabel istimewa cos 90 berapa? 0 di sini. Nah, cos 90 0. Berarti tinggal mengalihkan saja. Apapun dikali 0 hasilnya 0. Jadi perkalian dua vektor hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jika vektor A tegak lurus dengan vektor B,
maka perkalian antara kedua vektor itu nilainya sama dengan 0. Oke, contoh. Oke, di sini diketahui vektor A dan B, ya, dan vektor B. Jadi ada dua buah vektor, di mana panjang vektor A 3, panjang vektor B-nya 4. Jika perkalian vektor A sama vektor B itu hasilnya adalah min 6, maka tentukanlah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Ditanyakan apa? Besar sudut. Nah, ini ditanyakan besar sudut. Berarti kita mencarinya nanti, kata kuncinya besar sudut, berarti kita mencarinya yang pakai cos alfa yang tadi ya. Nah, cos alfa yang tadi. Cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per apa? Panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan, nah, vektor A kali vektor B nilainya berapa? Min 6. Langsung saja min 6 per, nah, panjang vektor A ini udah ada 3. Nah, berarti di sini 3 dikali panjang vektor B ini 4. Nah, sama dengan min 6 per 3 kali 4 12. Nah, gitu. Disederhanakan menjadi berapa? Min 1 per 2. Nah, ini dicoret. Gitu. Jadi min 1/2. Nah, di sini masih cos ya. Jadi cos alfa sama dengan min 1/2. Nah, saya tuliskan lagi di sini cos alfa sama dengan min 1/2. Nah, di sini perintahnya adalah mencari besar sudut. Berarti kita hanya butuh apa? Alfa. Nah, alfa. Berarti alfa sama dengan, nah, kalau mau mencari alfa, nah, arkes ini kan cos. Arkes cos min 1/2. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi kalau kita hanya mencari alfa, maka cos ya, kita cari anti trigonometrinya. Kalau cos berarti kita cari arkes cos. Di sini min 1/2, ya, ini min 1/2. Jadi alfa sama dengan arkes cos min 1/2. Nah, gitu. Artinya arkes itu apa? Kebalikan dari trigonometri. Kalau ini cos berarti kebalikan dari cos, anti cos. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalnya kalian masih ingat tabel trigonometri, di sini ada sudut istimewa 0, 30, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya, sin, cos, tan. Nah, gini. Untuk sin kan berarti sin 0, 0, setengah, setengah, akar 2, setengah, akar 3, ini 1. Kalau cos berarti kan kebalikannya sin ya. Berarti di sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, bisa kalian amati di sini, saya tidak menyelesaikan ini dulu ya. Misalnya gini. Alfa sama dengan arkes cos. Nah, arkes cos setengah. Nah, arkes cos setengah. Nah, bisa kalian amati di sini cos yang nilainya setengah, yang mana? Ini. Nah, maka sudutnya berapa di sini? Ya, sudutnya berapa di sini? 60 derajat. Nah, berarti alfa sama dengan nilainya adalah 60 derajat. Nah, seperti itu. Cos yang nilainya setengah, sudutnya di sini berapa? 60 derajat. Nilainya di sini negatif ya. Nah, ini kan negatif setengah. Nah, kita lihat cos yang nilainya negatif setengah itu sudutnya berapa? Nah, berarti sudutnya kita bisa mengamati di tabel ya. Tabel trigonometri mulai 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalau misalnya kalian lihat di tabel, nilai cos yang negatif setengah itu sudutnya berapa? Itu sudutnya adalah 120 derajat. Nah, jadi alfanya ada 120 derajat. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa besar sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B sebesar 120 derajat. Oke, selanjutnya ke contoh 6. Di sini diketahui 3 buah titik ya.
yaitu titik A, kemudian titik B, dan titik C. Jika alfa adalah sudut antara vektor AB dan vektor AC, maka tentukanlah nilai cos A. Jadi pertanyaannya disuruh mencari nilai cos A, cos alfa, ya, bukan sudut, tapi hanya cos alfanya. Nah, di sini karena ada nama vektor AB, ada nama vektor AC. Nah, kita cari dulu vektor AB-nya dulu, ya. Jadi vektor AB sama dengan vektor AB tadi kan B dikurangi A. Jadi kita tuliskan dulu B-nya. B-nya tadi min 1, kemudian min 3, 5. Nah, kemudian dikurangi, ini kan B, kemudian A, dikurangi A. A-nya kan 2, 1, 0. Nah, gitu. Sama dengan, cara pengurangannya sama ya, berarti min 1 sama 2. Nah, berarti min 1 dikurangi 2. Min 3. Nah, ini berarti, ini min 3 dikurangkan dengan 1 nanti. Kemudian 5 dikurangkan dengan 0. Ya, lanjut. Min 3 kurangi 1 berarti min 4. Nah, kemudian 5 dikurangi 0 berarti 5. Jadi min 3, min 4, 5. Lanjut, vektor apa satunya? AC. Nah, vektor AC sama dengan dikurangi ini. Nah, jadi yang duluan yang C ya. C dulu baru dikurangi A. C mana? 2, 3, 2. Nah, tulis di sini. 2, 3, 2. Nah, sekarang A-nya 2, 1, 0. 2, 1, 0. Nah, ini tinggal dikurangkan saja ya, sama seperti pengurangan vektor biasanya. Atas-atas, kemudian tengah-tengah, kemudian bawah sama bawah. Berarti bisa kita tuliskan di sini 2 kurangi 2, 0. 3 kurangi 1, 2. Kemudian 2 kurangi 0, 2. Nah, jadi sudah terbentuk vektor AC yaitu 022, vektor AB min 3, min 4, 5. Perkalian vektor ini. AB dikali vektor AC. Sama dengan, nah, di sini perkalian vektor AB kali vektor AC. Berarti, nanti min 3, ini ya, min 3, itu kita pasangkan dengan 0. Nah, kita pasangkan dengan 0. Nah, ini. Kemudian min 4 dengan 2, 5 dengan 2 gitu. Sehingga kalau misalnya ini ditulis menjadi min 3 dikali 0. Nah, ditambah min 4 dikali 2. Ditambah 5 dikali 2. Sama dengan ini 0 min 8 plus 10. Nah, berarti jawabannya ini berapa perkaliannya? 2. Nah, jadi vektor AB kali vektor AC, jawabannya adalah 2. Lanjut mencari panjang vektor AB. Nah, panjang vektor AB sama dengan pakai rumus yang akar. Nah, pakai rumus yang akar ya. Berarti AB tadi berapa? Jawabannya min 3, min 4, 5. Berarti dikuadratkan aja. Min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, gitu. Oke, kita hitung. 9 tambah 16 tambah 25 sama dengan akar 50. Kali 50 itu berarti bisa saya pecah menjadi 25 kali 2. Nah, ini yang nantinya bisa keluar di akar. Karena ini adalah bilangan kuadrat. Ini keluar jadi berapa? Nah, ini keluar jadinya dia 5. Yang di dalam akar tidak bisa, maka dia tetap. Oke, seperti itu. 5 akar 2. Kita cari panjang vektor AC.
AC berarti sama kayak tadi ya, akar. Nah, berarti AC tadi 0,22. Berarti 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, sama dengan akar 0 tambah 4 tambah 4 sama dengan akar 8. Nah, itu disederhanakan menjadi 4 kali 2. Nah, ini bisa keluar di akar yang mana? Yang 4. Nah, ini keluar jadi berapa? Jadi 2. Nah, yang ini kan tidak bisa keluar. Nah, tidak bisa keluar, berarti dia tetap. Ini akar 2. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita tuliskan rumusnya mencari cos alfa. Cos alfa sama dengan vektor AB dikali vektor AC dibagi panjang vektor AB dikali panjang vektor AC. Seperti itu. Sama dengan vektor AB berapa tadi? Vektor panjang vektor AB dikali panjang vektor AC ini ya. Nilainya udah ketemu. 2 per panjang vektor AB 5 akar 2 dikali panjang vektor AC 2 akar 2. Akar 2. Nah, sama dengan 2 per 5 kali 2 kan 10 ya. Akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Nah, jadi 5 dikali dengan 2. Nah, jawabannya nih 10. Nah, kemudian akar 2 dikali dengan akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4. Akar 4 berapa? 2. Cos alfa sama dengan 2 per 10 kali 2. Ini bisa saya coret. Nah, berarti jawabannya tinggal cos alfa sama dengan 1 per 10. Oke, lanjut ke materi tentang proyeksi ya. Misalnya di sini diberikan dua buah vektor, yaitu vektor A, vektor OB atau biasa disebut vektor B. Nah, di sini ada dua buah vektor. Nah, kalau kita amati vektor A arahnya ke atas ya. Kita cari pangkalnya mana? Ini pangkalnya. Ujungnya mana vektor A? Ini ujungnya. Nah, dari ujung vektor A kita proyeksikan ke vektor B. Dari vektor A ini, dari ujung ini kita proyeksikan ke vektor B. Ini tegak lurus. Nah, maka dari sini akan terbentuk satu vektor baru ya, hasil dari proyeksi vektor OA, yaitu vektor apa? OC ini. Jadi vektornya hanya segini saja. Ini hasil dari proyeksi. Ya, itu maksudnya. Kemudian di sini bisa kalian amati ada 3 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Vektor A diwakili oleh OA tadi ya. B berarti vektor OB dan C ada vektor OC. Maka vektor C itu adalah hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, panjang proyeksi vektor A pada vektor B ini, nah ini yang perlu kita amati ya kalimatnya. Panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, ada katanya pada vektor B. Dirumuskan seperti ini. Panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, bagi panjang vektor B. Jadi di sini kalau ada kata pada vektor B, berarti yang ditaruh di bawah di sini adalah panjang vektor B. Kalau misalnya saya balik ya, misalnya di sini sama panjang proyeksi vektor B pada vektor A, misalnya seperti ini. Berarti rumusnya akan berubah. Nah, akan berubah seperti ini. Panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A. Nah, seperti itu. Karena di sini ada kata pada A, pada vektor A. Berarti di sini diganti panjang vektor A gitu. Nah, contoh. Di sini ada 2 buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B.
pertanyaannya di sini disuruh mencari panjang vektor proyeksi B pada vektor A. Jadi sekali lagi yang perlu kita amati di sini adalah ini ya, kata pada. Ini pada apa? Di sini vektor A. Nah, langkah pertama bisa kita tulis seperti ini. Vektor A dikali vektor B sama dengan vektor A kali vektor B. Berarti di sini cara mengalihkannya sama seperti yang tadi ya. 8 itu nanti dikali dengan 4. Nah, di yang seletak. Kemudian min 4 itu dikali dengan plus 2. Kemudian ini kalau nggak ada angkanya berarti punya 1 ya. Nah, ini 1 sama plus 3. Nah, berarti kalau kita tulis menjadi 8 dikali 4. Nah, ditambah min 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Nah, sama dengan 32 min 8 plus 3. Nah, ini sama dengan 27. Kemudian kita perlu mencari panjang vektor A. Nah, panjang vektor A berarti akar. Nah, ini ya saya ulangi. Kenapa kita butuh panjang vektor A? Kok tidak panjang vektor B? Karena ada kata pada vektor A. Berarti kita mencarinya adalah panjang vektor A gitu. Kalau pada vektor B ya berarti ini panjang vektor B. Panjang vektor A tinggal mengkuadratkan ini ya, komponennya saja seperti yang tadi. Kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan akar. Oke. 64 tambah 16 tambah 1 sama dengan akar 81 sama dengan 9. Panjang vektor proyeksi B pada A bisa kita tulis dengan rumus panjang vektor A dikali panjang vektor B per panjang vektor A. Ini rumusnya. Nah, sama dengan perkaliannya vektor A sama B sudah ya. Sudah kita hitung tadi, itu 27 per panjang vektor A udah ada di 9. Nah, berarti sama dengan 3. Menentukan persamaan vektor proyeksi. Untuk menentukan persamaan vektor proyeksi A pada B, pada vektor B, dirumuskan sebagai berikut. Vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan, jangan lupa diberi tanda kurung, dikali vektor B. Nah, jadi kalau ini vektor B maka ini sama. Gitu. Cuman bedanya nanti yang ini dikuadratkan. Kalau ini vektor A, maka ini vektor A. Gitu. Jadi kalau misalnya ini saya ubah ya. Ini saya rubah. Nah, ini saya rubah menjadi ini. Ini saya rubah menjadi vektor B pada A. Nah, seperti ini misalnya. B pada A. Maka rumusnya menjadi panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B. Nah, panjang vektor A dikuadratkan. Nah, ini dikali vektor A. Nah, gitu. Jadi ini sama ini itu sama. Ya, jadi yang perlu kalian perhatikan yaitu kata pada. Nah, dia pada vektor apa? Kalau vektor A ya seperti ini. Nah, seperti ini tadi. Kalau pada vektor A, kalau pada vektor B ya seperti yang kiri. Diketahui dua buah vektor A dan vektor B. Nah, di sini bentuknya komponen ya. Tentukan. Nah, ini ada kata persamaan vektor proyeksi A pada B. Nah, sekali lagi yang perlu kita tekankan di sini atau perlu kalian perhatikan di sini adalah pada B. Nah, itu. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan ya, berarti di sini kita butuh vektor A dikali vektor B. Sama dengan, nah sama seperti yang tadi caranya. Jadi nanti 3 dikali dengan 2. Nah, gitu. Terus min 2 itu dikali dengan min 1. Kemudian 4 sama, ini kalau nggak ditulis 1 ya. Nah, seperti itu. 3 dikali 2 ditambah min 2 dikali min 1 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 6 plus 2 plus 4. Nah,
sama dengan 12. Jadi vektor A kali vektor B sama dengan 12. Kemudian kita lihat di sini pada, nah ini dikata pada B, vektor B. Nah, berarti kita perlu mencari panjang vektor B. Gitu. Sama dengan panjang vektor B. Nah, panjang vektor B berarti akar, tinggal mengkuadratkan ya, 2 min 1, 1. Berarti 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, sama dengan akar 4 tambah 1 tambah 1. Berarti sama dengan akar, ini kan 5, 6 ya, berarti akar 6. Nah, kalau panjang vektor B itu dikuadratkan, maka jawabannya di sini juga akar 6 dikuadratkan. Nah, sama dengan akar 6 kuadrat berarti 6. Gitu. Sehingga kalau misalnya ini dituliskan persamaan vektornya, maka menjadi seperti ini. Jadi vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B ini dikuadratkan dikali vektor B. Ya, gitu. Karena ini pada B, ya, maka di sini B dan ini juga B. Nah, itu sama. Oke, sama dengan vektor A kali vektor B sudah kita hitung tadi, nilainya adalah 12. Berarti di sini 12 per panjang vektor B sudah ini akar 6, ya. Kalau dikuadratkan nih, panjang vektor B dikuadratkan jawabannya 6. Langsung saja ya di sini. Terus lagi di sini akar 6. Nah, ini dikuadratkan. Nah, dikali vektor B. Nah, tetap aja ini nggak apa-apa. Nah, jadi ini tetap nggak apa-apa ya, karena ini adalah sebuah vektor. Nah, biarkan aja dulu nggak apa-apa. Kemudian di sini sama dengan 12 per. Nah, akar 6 kuadrat 6 ya. Kemudian ini jangan lupa dikali vektor B. Nah, 12 bagi 6 2. Nah, vektor B-nya ini, yang ini saya rubah menjadi seperti ini. Kali vektor B-nya tadi 2i ya. Vektor B-nya saya kembalikan lagi 2i min 1j plus k. Atau 1k ya, sama saja ya. Nah, ini. Kemudian cara mengalikannya sama. Di depan kali depan, depan kali tengah, depan kali belakang. Itu. Berarti ini jawabannya adalah 4i min 2j plus 2k. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Karena yang ditanyakan di sini adalah persamaan vektor.